Membahas terkait dugaan bullying yang menjadi pemicu Timothy tewas, kita akan berdiskusi bersama pengamat sosial Universitas Indonesia, Ibu Devi Rahmawati melalui sambungan virtual. Bu Devi, selamat sore. Selamat sore, Mas. Baik. Bu Devi, ini lagi-lagi kasus perundungan menjadi sebab, meskipun ini masih tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Bagaimana Bu Devi melihat kasus yang terjadi di kampus Udayana ini? Kenapa kemudian kasus perundungan masih memungkinkan terjadi di lingkungan kampus? Ya, pertama tentu kita prihatin dengan kasus yang menimpa anak-anak kita, adik-adik kita yang dalam hal ini kita melihatnya ada dua hal yang menjadi persoalan, yaitu bunuh diri dan kemudian perundungan. Pertama, memang bunuh diri dalam konteks dunia adalah menjadi penyebab kematian keempat untuk rentang usia 15 hingga 29 tahun. Dan Indonesia data menunjukkan kecenderungan makin meningkat pada usia remaja dan dewasa muda. Nah, faktor resiko terbesarnya memang adalah gangguan psikologis seperti depresi, cemas, lalu kekerasan interpersonal, perundungan, isolasi sosial, dan juga minimnya akses bantuan psikologis. Nah, data lain juga menunjukkan bahwa memang korban perundungan 2 hingga 3 kali resiko mengalami ide bunuh diri dibandingkan teman sebaya yang tidak mengalami perundungan. Ini yang menjadi catatan pertama. Yang kedua tentu saja kematian Ananda Timothy ini bukan lagi-lagi sekedar kabar duka mendalam bagi kita semua, tapi adalah alarm keras tentang bagaimana perundungan masih dianggap sepele. Padahal perundungan bekerja layaknya racun yang pelan-pelan menggerogoti harga diri, merusak kesehatan mental, dan dalam banyak kasus berujung pada kematian yang sebenarnya bisa dicegah. Baik, Bu Devi, kalau Anda boleh memberikan pengamatan begitu terhadap kasus kematian dari Timothy ini, apakah Anda ikut meyakini bahwa kematian atau bunuh diri yang dilakukan oleh Timothy ini karena perundungan teman-temannya, atau mungkin saja ada unsur lain atau faktor lain menurut Anda, Bu Devi? Kalau ini tentu perlu ada penyelidikan yang sistematis untuk kita semua bisa mengantongi pelajaran agar apa yang menimpa Timothy tidak terjadi lagi, baik itu di Bali ataupun dimanapun di seluruh Indonesia. Tapi yang perlu kita pahami adalah pola-pola bagaimana perundungan itu menjadi salah satu titik potensi yang bisa membawa seseorang mengakhirinya. Ini yang perlu kita cermati bersama, bahwa definisi dari perundungan yang kadang-kadang berubah-ubah, artinya ada yang kemudian disempitkan sehingga kemudian banyak bentuk tekanan sosial seperti ejekan candaan, pengucilan, penghinaan simbolik itu bahkan tidak tercatat sebagai perundungan. Padahal dampaknya sama beratnya dengan kekerasan fisik itu sendiri. Akibatnya banyak korban yang kemudian luput dari radar sistem, yang kemudian merasa sendirian dan kehilangan ruang aman untuk mencari pertolongan. Nah, padahal ketika kemudian definisi ini diperluas, maka akan lebih mudah bagi kita untuk merangkul, meluk anak-anak kita, sahabat-sahabat kita yang mengalami perundungan itu sendiri. Karena lagi-lagi jelas perundungan memang menurut data terakhir misalnya jurnal 2023-2024 menunjukkan bahwa pengalaman perundungan secara langsung meningkatkan resiko ide bunuh diri, depresi berat, dan disasiasi. Lebih dari itu, perundungan pada usia mahasiswa sering tidak terjadi sekali, melainkan berulang dalam lingkaran sosial yang tertutup, menciptakan apa yang disebut oleh para peneliti sebagai trauma kumulatif. Nah, ini yang kemudian ketika korban tidak hanya merasa disakiti, tapi juga merasa kehilangan kepercayaan pada lingkungan sosialnya yang seharusnya melindungi. Nah, inilah kemudian muncul tanda kutip pilihan bunuh diri untuk menyelesaikan apa yang sedang mereka alami. Baik, Bu Devi, kalau kita melihat
latar belakang dari almarhum Timothy ini begitu ya, mahasiswa semester 7. Anda mungkin juga jelas tahu bagaimana kemudian apa yang dihadapi oleh mahasiswa di kampus di semester 7 misalnya. Apakah menurut Anda faktor perundungan ini bisa menjadi satu-satunya yang memicu dia melakukan bunuh diri atau frustrasi sampai akhirnya lompat dari lantai 4 misalnya? Atau ada faktor lain yang kemungkinan memicu bunuh diri ini, Bu Devi? Untuk seorang Ya, kita tidak mahasiswa. bisa berspekulasi ya dalam konteks kasus Timothy. Tapi dalam penelitian dunia, lagi-lagi yang artinya memang ada penelitiannya, bahwa memang sejak era masifnya digital, generasi peradaban teknologi ini memang ditanda kutip divonis oleh para ahli adalah generasi yang paling stres yang pernah menghadapi planet bumi. Sehingga bicara stres ini bisa sangat beragam. Dan digital ternyata memberikan kontribusi yang luar biasa. Kenapa? Karena satu, digital misalnya secara fisik membuat banyak generasi muda ini kelelahan. Karena mereka menjadi kekurangan waktu istirahat. Dan ketika seseorang kekurangan waktu istirahat, maka secara mental akan jauh lebih tidak stabil misalnya. Ya, ini studi dunianya, gitu, studi globalnya. Lalu kemudian materi-materi konten yang ada di media sosial itu yang memang semua dipoles karena semua orang pasti berupaya menunjukkan sisi terbaik dari dirinya, itu bisa menimbulkan tekanan mental tersendiri karena kita menjadi lebih sering membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa bahwa orang lain menjadi lebih baik dan akhirnya merasa diri kita menjadi tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak keren, tidak hebat, yang akhirnya kita masuk dalam pusaran stres yang sebenarnya harusnya tidak perlu ada. Gitu. Jadi ada memang faktor-faktor zaman dan peradaban ini yang memang berkontribusi secara luas terhadap siapapun yang menjadi konsumen dari produk-produk digital untuk menjadi stres. Ditambah ketika setiap orang mungkin pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Baik. Bu Devi, hingga sampai saat ini begitu ya, polisi belum juga mengungkap atau mungkin menemukan fakta-fakta terkait dengan apa yang memicu seorang Timothy melakukan bunuh diri. Apakah Anda punya saran mungkin untuk para penyidik, kira-kira apa yang perlu dilakukan agar kemudian ini segera terungkap, Bu Devi? Ya, menurut hemat saya yang justru paling penting dari kematian Ananda kita ini adalah jangan jadikan ini sekedar trending topik gitu ya. Justru ini menjadi cara bagi saya, bagi kita semua untuk memastikan bahwa riset sudah ada kok. Kalaupun dalam proses Timothy ini masih harus perlu ada penyelidikan lebih dalam tentang apa yang menyebabkan Timothy mengakhiri hidupnya, tapi riset-riset lain sudah banyak kok menemukan bahwa ada banyak hal yang perlu kita waspadai hari ini. Yang artinya kita butuh satu definisi perundungan yang lebih luas yang menyangkut perundungan sosial, psikologi. Lalu kemudian membuat sistem pelaporan internal, entah itu kampus, entah itu lingkungan sosial yang aman dan juga terpercaya, bukan sekedar formalitas atau yang penting ada gitu ya. Lalu yang juga menjadi tantangan sekarang adalah layanan kesehatan mental yang proaktif, karena mungkin ahlinya juga belum banyak. Maka di banyak tempat di mana kesadaran untuk melaporkan diri pada ahlinya itu sudah baik, justru antriannya yang sangat panjang, kan begitu. Nah, lalu juga kita harus kembali menjadi manusia Indonesia yang sangat empatik, yang artinya era teknologi ini membuat kita semua, bisa jadi juga saya, menjadi manusia yang sangat egois. Konten kita sibuk menampilkan sesuatu tentang kita, tapi kita lupa untuk memperhatikan bahkan orang di rumah kita atau bahkan teman kita yang sekarang sebenarnya generasi hari ini lebih ekspresif dalam menyampaikan kegundahan. Sederhana kalau ada profil picture yang tiba-tiba gelap, bisa saja dengan satu kali sentuhan, dengan satu kali sapaan, itu bisa membuat orang yang sedang merasa gundah tadi kemudian merasa tidak sendirian. Karena sudah banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan satu sapaan yang bersahabat saja itu mampu mencegah orang yang tadi sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya misalnya. Baik, kita benar seperti yang Anda katakan begitu, tidak berharap ini menjadi viral di media sosial saja, tapi ini menjadi satu refleksi penting, Bu Devi ya, agar ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Terima kasih banyak
Mbak Devi sudah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, salam sehat selalu Bu Devi.